Suling Emas, Jilid 9 bagian 1. Bu Song menjadi girang sekali, ia berlari kembali dan duduk di depan Kui Seng lagi. Kui Seng kini memandang penuh perhatian, lalu memegang kedua pundak anak itu. Ia meraba-raba memeriksa tubuh dengan hati girang dan heran. Ia mendapat kenyataan bahwa anak ini mempunyai bakat yang luar biasa untuk ilmu silat. Tulang-tulangnya bersih dan kuat, seperti tubuh seekor harimau muda. Bu Song, apakah kau pernah belajar ilmu silat? Silat? Tidak pernah. Bu Song menggeleng kepalanya. Bagus, anak baik, aku cocok sekali denganmu. Maukah kau menjadi muridku? Murid? Menjadi murid jembel yang gila-gilaan ini? Mau belajar apa dari orang ini? Pikir Bu Song dengan kening berkerut karena merasa sangsi. Paman, siapakah paman ini dan hendak mengajar apa kepadaku? Kui Seng tertawa bergelak. Jari tangannya mencoret-coret tanah dan tampaklah guratan yang dalam dan indah gayanya. Guratan itu terdiri dari 4 huruf yang berbunyi, Kim Mo Tai Su. Lalu, ia tertawa dan berkata, inilah namaku. Kim Mo Tai Su. Bu Song membaca dengan pandang mata kagum. Alangkah indahnya huruf tulisan paman. Aku suka menjadi murid paman untuk belajar menulis huruf indah dan belajar kitab agama tuh. Kui Seng girang sekali mendapat kenyataan bahwa anak ini memang pandai. Ia tadi sengaja menuliskan huruf kembang, huruf-huruf yang indah dan coretannya cepat, sukar dimengerti pelajar setengah matang. Akan tetapi, anak ini sekali melihat dapat membacanya. Sungguh membuktikan kepandaian sastra yang cukup baik. Ia tertawa bergelak. Aku hanyalah seorang mahasiswa gagal, Bu Song. Tidak, aku bukan hanya mengajar kau tulis dan baca kitab agama tuh, akan tetapi terutama sekali, aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Kau berbakat baik sekali untuk belajar ilmu silat. Akan tetapi, alangkah herannya ketika ia melihat anak itu menggeleng kepala cepat-cepat sambil mengerutkan sepasang alisnya yang berbentuk golok. Tidak, paman, aku tidak mau belajar silat. Kenapa? Ilmu silat adalah ilmu yang jahat, pangkal permusuhan, sumber kekejaman. Hahaha, omongan apa ini? Ilmu tetap ilmu, baik jahatnya, kejam tidaknya, tergantung kepada si manusia yang mempergunakan ilmu itu. Betul, paman. Akan tetapi, ilmu silat merupakan pendorong yang berbahaya. Kalau pandai silat, tentu menjadi berani untuk berkelahi. Kalau gemar berkelahi, tentu banyak musuh. Untuk apa gunanya ilmu silat kalau tidak untuk berkelahi, bunuh-membunuh, dan menjual laga? Waduh, dari siapa kau mendengar pendapat tentang ilmu silat seperti itu? Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu adalah tidak paman, itu adalah pendapatku sendiri. Agaknya ayah anak ini seorang sastrawan yang benci akan kekerasan, maka membenci pula ilmu silat, pikir Kui Seng. Ia diam-diam merasa heran mengapa anak ini demikian berkeras merahasiakan riwayatnya. Ia juga heran mengapa anak yang agaknya sejak kecil dididik sastra dan kehalusan, memiliki hati yang begini keras dan kuat seperti benteng baja. Anak yang pandai sekali mempergunakan pikirannya, yang sekecil itu sudah berpemandangan luas. Anak itu dapat menangkap intisari filsafat kebatinan, yang berhati tabah tak kenal takut, berani mengemukakan jalan pikirannya secara terbuka dan jujur. Kui Seng makin tertarik dan suka sekali. Baiklah, Bu Song, kau menjadi muridku dan aku tidak akan mengajarmu ilmu silat, melainkan ilmu sastra, ilmu kesehatan, dan pengobatan. Mulai saat ini, kau adalah muridku dan aku adalah suhumu. Kau harus ikut kemanapun aku pergi. Girang hati Bu Song. Ia memang merasa tertarik dan suka kepada jembel yang rambutnya awut-awutan itu, apalagi setelah menyaksikan sepak terjang Kui Seng di depan rumah judi. Ia benar-benar merasa kagum dan maklum bahwa orang itu bukanlah orang sembarangan, walaupun ia tidak setuju dengan sepak terjangnya. Maka, ia lalu cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat sebagaimana layaknya seorang mengangkat guru sambil menyebut, Suhu. Kim Mo Tai Su yang masih duduk di atas tanah sambil bersila, tiba-tiba menggunakan kedua telapak tangannya menggebrak tanah di depan Bu Song. Tubuh anak itu mencelat ke atas semeter lebih tingginya. Akan tetapi, hebat memang ketabahan hati Bu Song. Ia mencelat ke atas dalam keadaan masih berlutut dan, biarpun hal itu merupakan hal tak tersangka-sangka dan amat mengejutkan, tidak sedikit pun seruan kaget atau takut keluar dari mulutnya. Matanya yang bening dan tajam itu menatap ke arah wajah suhunya penuh pertanyaan. Kim Mo Tai Su tertawa girang dan menyambar tubuh muridnya itu, lalu dipeluknya. Anak baik, muridku yang baik. Bu Song terharu.
Matanya terasa panas namun hatinya yang keras menentang untuk meruntuhkan air mata. Ia merasa betapa dari diri suhunya memancar kasih sayang yang amat ia butuhkan, kasih sayang orang tua yang amat ia rindukan karena sejak kecil ia telah kehilangan perasaan ini. Maka dalam saat itu, di dalam hatinya timbul rasa kasih yang amat besar terhadap gurunya yang berpakaian jembel dan berambut riap-riapan ini. Bukan hanya rasa taat dan bakti seorang murid terhadap guru, melainkan juga rasa sayang seorang anak terhadap ayah. "Bu Song, kau tunggu sebentar di sini," tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata. Tanpa menanti jawaban muridnya, tubuhnya melesat lenyap dari tempat itu. Bu Song bengong, kagum, dan terheran-heran. Sewajarnya lah kalau pada saat itu timbul rasa inginnya untuk belajar, terbang, seperti yang dilakukan suhunya. Akan tetapi, hatinya yang keras menolak keinginan ini karena pesan ayahnya dahulu ketika ia masih kecil masih lekat di lubuk hatinya. Ia tidak tahu kemana suhunya pergi, juga tidak dapat menduga kemana. Akan tetapi, karena memang sejak semula maklum bahwa gurunya itu seorang manusia dengan kelakuan edan-edanan, ia hanya menghela napas lalu duduk menanti di bawah pohon itu. Kewajiban seorang murid untuk mentaati perintah gurunya dan andai kata gurunya itu sehari semalam tidak kembali, ia akan tetap menanti di tempat itu. Untung baginya, tak usah ia menanti sampai begitu lama. Belum sejam lamanya, Kim Mo Taisu sudah berkelebat datang membawa pundi-pundi kuning. Datang-datang, gurunya melempar pundi-pundi itu ke depan Bu Song sambil tertawa bergelak dan berkata, "Hahaha, kau benar, muridku. Setan-setan judi itu memang sukar disembuhkan dari penyakit gemar judi. Mereka itu telah ramai-ramai berjudi pula dan betul saja, uang pembagian dariku mereka pergunakan sebagai modal." Benar-benar menjemukan, Bu Song menahan geli hatinya. Setelah Kim Mo Taisu menjadi gurunya, tentu saja tak berani ia mentertawakannya. "Apakah yang kemudian Suhu lakukan terhadap mereka?" tanyanya. Sikapnya hormat sehingga Kim Mo Taisu tercengang. "Aku, hahaha, kurampas dari saku mereka 120 tael, jumlah uangku sendiri, kemudian kujungkir balikkan meja judi, kulempar-lemparkan mereka ke atas genteng." Bu Song diam saja, akan tetapi, di dalam hati ia tidak setuju dengan perbuatan suhunya ini yang dianggap juga sia-sia belaka. Tidak mungkin dapat mengobati penyakit para penjudi, malah hanya menimbulkan dendam dalam hati mereka terhadap suhunya. Kim Mo Taisu memandang muridnya dengan tajam sambil tersenyum, mengerti bahwa muridnya tentu saja tidak setuju. Akan tetapi, melihat mulut muridnya tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu, diam-diam ia makin kagum. Bocah ini, kecil-kecil sudah tahu akan arti ketaatan murid terhadap guru, dan pandai pula menyimpan perasaan. Akan tetapi, ia belum menguji sampai di mana keuletan dan ketahanan hati muridnya ini. "Bu Song, kau melihat gunung itu?" Ia menudingkan telunjuknya ke arah sebuah bukit di selatan. "Itu adalah gunung Tapisan. Aku ada urusan penting ke sana, harus cepat-cepat berangkat. Kau bawalah pundi-pundi uang ini dan kau susullah aku ke sana. Carilah jalan menuju puncaknya. Beranikah kau?" "Mengapa tidak berani, Suhu?" "Baik. Nah, sampai jumpa di pegunungan itu. Aku pergi sekarang." Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu menyerahkan pundi-pundi uang. Sekali berkelebat, ia telah lenyap. Untuk kedua kalinya, Bu Song kagum karena gerakan gurunya itu sama sekali tidak kelihatan. Tahu-tahu, bergerak dan lenyap begitu saja, seakan-akan suhunya pandai ilmu, menghilang. Ia memandang pundi-pundi itu, kemudian mengikatkannya di punggung. Lalu, mulailah anak ini melangkah menuju ke selatan. Bukit itu masih jauh, hanya kelihatan menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan. Akan tetapi, ia tidak merasa jeri. Ia percaya penuh bahwa suhunya pasti menanti di sana. Mengejar ilmu harus berani menderita sengsara, ini adalah ucapan ayahnya. Apapun akan ia jalani untuk mentaati perintah suhunya. Hatinya lapang, langkahnya ringan, akan tetapi perutnya lapar sekali. Anak kecil ini memandang ke sekeliling, hanya pohon-pohon belaka, tidak ada dusun. Maka, tersenyumlah ia, kejanggalan yang menggelikan hatinya. Ia membawa banyak uang, malah beberapa potong uang kecil sisa hasilnya bekerja masih terdapat di saku. Akan tetapi, di dalam hutan seperti ini, apa gunanya banyak uang? Di kota, orang berlomba mencari uang. Akan tetapi di tempat seperti ini, uang segudang pun tiada gunanya. 2 hari sudah ia berjalan, melalui hutan-hutan belaka. Tidak ada dusun, tidak ada rumah orang di mana ia dapat mencari pengisi perut. Namun, perantauannya selama ini membuat Bu Song selain tahan lapar, juga mendapatkan pengalaman.
Pengalaman itu menambah akalnya untuk mengisi perut kosong. Buah-buahan, telur-telur di sarang burung, kalau perlu malah daun-daun muda dan beberapa macam ubi, dapat ia pergunakan untuk mengusir lapar. Soal minum tidaklah sukar, karena banyak terdapat sumber-sumber air atau sungai-sungai kecil. Hatinya lega karena akhirnya sampai juga ia ke kaki gunung Tapisan. Sementara itu, Kim Mo Taisu tentu saja sudah sampai di gunung Tapisan lebih dulu. Bagi pendekar sakti ini, perjalanan semalam sudah cukup karena ia mempergunakan ilmu berlari cepat. Pada keesokan harinya pagi-pagi, ia sudah berloncatan dari batu ke batu, melompati jurang-jurang, mendaki lereng Tapisan sebelah utara. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah bangunan besar terkurung tembok tinggi. Bentuknya seperti kuil kuno yang besar dan yang agaknya belum lama diperbaiki karena cat dan kapurnya masih baru. Pagar tembok bagian depan bersambung pada sebuah pintu cat merah. Pintu yang tebal dan kokoh kuat, namun tertutup. Sekeliling gedung itu sunyi senyap dan memang amat mengherankan bahwa di lereng yang sunyi jauh tempat tinggal manusia ini, terdapat sebuah gedung demikian megahnya. Gedung itu mirip sebuah istana musim panas di mana seorang raja atau pangeran tinggal melewatkan musim panas. Tak mungkin seorang pengemis tinggal di tempat seperti ini. Akan tetapi, karena yang ia cari adalah raja pengemis, siapa tahu kalau inilah istananya? Tanpa ragu-ragu lagi, Kim Mo Taisu menghampiri pintu dan mengetoknya. Ketokannya keras dan suara ketokan bergema, lalu sunyi. Ia menanti sebentar, lalu mengetok lagi. Apakah gedung itu kosong? Tak mungkin. Kalau kosong, pintu gerbangnya takkan tertutup. Dan ia tadi melihat 3 ekor burung dara terbang berputaran di atas gedung. Burung dara tentu dipelihara orang. Benar dugaannya. Tak lama kemudian terdengar suara orang disusul langkah kaki ke arah pintu, kemudian suara tapal pintu dibukakan orang. Daun pintu terbuka perlahan, pertama-tama memperlihatkan sebuah pekarangan yang luas di depan gedung yang dilihat dari keadaan ruang depannya saja jelas membayangkan kemewahan gedung. Dari balik daun pintu yang terbuka, muncul 2 orang pengemis tinggi besar yang berwajah bengis. Kim Mo Taisu melangkah masuk. Sekarang tampaklah olehnya serombongan orang berpakaian pengemis berdiri berbaris di kanan kiri pekarangan itu. Setiap baris 9 orang, sedangkan dari dalam gedung itu keluar 3 orang pengemis tua. Pakaian 3 orang tua ini pun tambal-tambalan, malah tidak begitu bersih seperti barisan di pekarangan. Tampaknya 3 orang ini adalah pengemis-pengemis tulen. Akan tetapi, sikap dan langkah mereka sama sekali bukanlah sikap pengemis. Begitu angkuh dan agung-agungan seperti sikap pembesar-pembesar tinggi. Kim Mo Taisu memandang penuh perhatian. Yang manakah di antara 3 orang ini yang memakai nama julukan Raja Pengemis? Akan tetapi, menurut cerita yang ia dengar dari guru silat Liong, Raja Pengemis itu masih muda sedangkan 3 orang pengemis ini biarpun agaknya juga merupakan pimpinan pengemis, sudah berusia 50 lebih. Melihat betapa semua orang yang hadir di tempat ini berpakaian tambal-tambalan, Kim Mo Taisu menunduk untuk memandang pakaiannya sendiri, kemudian ia tertawa bergelak-gelak. Memang lucu, tuan rumah dan anak buahnya semua berpakaian pengemis, sedangkan dia sendiri pun pakaiannya butut dan penuh tambalan. Hahaha, dunia pengemis ini, tamunya dan yang punya rumah sama-sama berpakaian pengemis. Akan tetapi biar sama, jauh bedanya. Pakaianku memang butut dan tambal-tambalan, asli pakaian pengemis, namun aku bukan pengemis. Sebaliknya, pakaian kalian adalah buatan, sengaja ditambal-tambal seperti pakaian pengemis, akan tetapi kalian betul-betul pengemis. Hahaha, bukankah ini lucu dan memperlihatkan kepalsuan manusia? Kini 3 orang pengemis tua itu sudah berada di depan Kim Mo Taisu. Mendengar perkataannya, 3 orang pengemis itu saling pandang. Kemudian seorang di antara mereka berkata, suaranya perlahan, akan tetapi mengandung tenaga sehingga terdengar jelas. Apakah engkau ini orang gila yang mengacau di Xinyang dan hendak mencari Kai Ong? Diam-diam Kim Mo Taisu terkejut. Bagaimana mereka ini bisa tahu akan peristiwa di Xinyang? Padahal ia telah melakukan perjalanan cepat sekali ke lereng gunung ini. Mungkinkah ada orang dari Xin yang mendahuluinya memberi kabar? Kalau memang ada, tentu hebat bukan main ilmu lari cepat orang itu. Hampir sukar dipercaya. Tiba-tiba Kim Mo Taisu berdongak ke atas dan ia tertawa bergelak. Hahaha. Aku tidak bersayap, mana bisa melawan kecepatan burung? Ia kini dapat menduga bahwa tentulah dari Xin yang orang mengirim surat dengan perantaraan burung dara ke tempat ini. Memang akulah yang mencari Kai Ong. Suruh dia keluar, aku mau bicara dengannya.
tidak mudah bertemu dengan Kai Ong. Orang muda, kau siapakah dan apa maksudmu mau bertemu dengan Kai Ong? Aku bukan datang untuk memperkenalkan nama. Suruh saja rajamu keluar. Aku tidak ada urusan dengan kalian, pengemis-pengemis palsu. Orang muda sombong. Kai Ong sudah menugaskan kami menjaga di sini. Tanpa melalui kami bertiga pengemis tua bertongkat sakti, mana bisa kau pergi menghadap Kai Ong? Mendengar ini, Kim Mo Taisu memandang teliti. 3 orang kakek ini adalah orang-orang tua yang biasa saja, bertubuh kurus seperti kurang makan, pakaiannya tambal-tambalan, memakai sepatu kulit. Akan tetapi, tangan mereka memegang sebuah tongkat panjang seperti toya. Tongkat itu dapat dipergunakan sebagai tongkat maupun senjata. Melihat bentuk pentung ketiganya serupa, teringatlah ia akan nama 3 tokoh besar pengemis, yaitu Sintung Sam Lokai, 3 pengemis tua bertongkat sakti. Akan tetapi sepanjang pendengarannya, Sintung Sam Lokai adalah tokoh-tokoh pengemis yang amat terkenal di selatan. Terkenal sebagai orang-orang pandai yang tidak termasuk golongan jahat, bahkan memimpin Kaipang, perkumpulan pengemis di selatan. Bagaimana sekarang 3 orang tokoh ini hanya menjadi penjaga pintu di sini? Bukankah Samui, tuan bertiga, ini Sintung Sam Lokai? 3 orang kakek itu saling pandang, agaknya merasa heran. Orang muda, kata kakek pertama yang paling tua. Jadi kau sudah mengenal kami? Kalau begitu, lebih baik kau memperkenalkan diri dan katakan terus terang saja, apa maksudmu mencari Kai Ong? Samui Lokai adalah orang-orang ternama di selatan. Bagaimana sekarang hanya menjadi penjaga pintu di sini? Siapakah dia yang memiliki gedung ini? Bukan urusanmu, lebih baik kau lekas mengaku, atau pergi saja dari sini. Jangan mengganggu kami, jawab pengemis itu cepat-cepat. Akan tetapi Kim Mo Taisu seorang cerdik. Ia dapat menduga bahwa 3 orang itu tentu merasa tidak senang sekali dengan pekerjaan mereka, akan tetapi agaknya dilakukan dengan terpaksa. Entah oleh apa dan mengapa. Hahaha, kau boleh takut pada raja pengemis itu, akan tetapi aku tidak. Biar dia seorang siluman sekalipun, aku harus mencari dia. Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu melangkah maju dan berkata keras, harap kalian bertiga minggir. Namun, 3 orang kakek itu sudah memalangkan tongkat mereka yang panjang, siap menerjang. Kim Mo Taisu tertawa bergelak, seakan-akan tidak melihat ancaman tongkat terkenal itu, terus melangkah maju hendak memasuki pintu depan rumah gedung. Apakah kau mencari mampus? Bentak 3 orang kakek pengemis itu. Terdengar suara angin menyambar keras ketika mereka menggerakkan tongkat menyerang. Dari angin serangan ini saja, Kim Mo Taisu dapat menaksir bahwa kepandaian 3 orang kakek pengemis ini tidak kalah oleh Kuai Tung Tianglo yang pernah ia lawan di dalam rumah judi di Xinjiang. Maka dapat dibayangkan hebatnya 3 batang tongkat yang menusuk dari kanan kiri dan sebatang lagi diputar menghadang di depan. Wut, 2 batang tongkat berubah menjadi sinar kehitaman menyambar dari kanan kiri mengancam lambung. Kim Mo Taisu mengembangkan kedua lengannya, kemudian tangannya bergerak secepat kilat menangkap ujung kedua tongkat. Mengerahkan Elwekang, ia menarik ujung tongkat ke bawah sambil berseru keras. 2 orang pengemis tua itu tak dapat melawan tarikan tenaga yang dahsyat ini. Betapapun mereka mempertahankan kehendak merampas kembali tongkat yang terpegang lawan, namun sia-sia belaka dan tahu-tahu tongkat mereka telah amblas ke dalam tanah sampai setengahnya lebih. Kakek ketiga yang menyerang dari depan marah sekali. Ujung tongkatnya yang tadinya terputar-putar itu kini meluncur ke depan bagaikan seekor ular hitam. Ular itu menerjang maju dengan tusukan yang berlenggang-lenggok dan sekaligus telah menotok ke arah 7 jalan darah berturut-turut. Kim Mo Taisu maklum akan kelihayan jurus serangan ini, maka ia cepat menggunakan ginkangnya untuk berturut-turut pula mengelak ke kanan-kiri. Kemudian lengan bajunya bergerak memutar, melibat ujung tongkat. Lepas, teriaknya sambil mengerahkan sinkang. Sekali ia membetot dengan kuat, tongkat itu tak dapat dipertahankan lagi oleh pemiliknya. Tongkat itu terlepas dan meluncur bagaikan anak panah kemudian menancap pada dinding pagar. Gagangnya bergetar keras mengeluarkan bunyi. 3 orang kakek itu adalah Sintung Sam Lokai. Dari julukannya saja, sudah menyatakan bahwa mereka itu ahli-ahli tongkat yang lihai. Tentu saja mereka kaget setengah mati melihat kenyataan yang sukar dipercaya, betapa dalam segebrakan saja, lawan muda yang seperti orang gila ini mampu merampas tongkat mereka. Mereka menjadi penasaran sekali. Dan selain penasaran, juga mereka tidak berani membiarkan orang ini masuk ke dalam gedung begitu saja karena hal ini akan membuat mereka kesalahan dan akan mendapat marah dari Kai Ong.
Tahan dia, seru kakek tertua memberi perintah kepada barisan pengemis ketika ia melihat Kim Mo Taisu berlenggang seenaknya hendak memasuki gedung. Ia sendiri lari untuk mencabut tongkatnya dari dinding, sedangkan kedua orang temannya juga sudah mencabut tongkat masing-masing yang menancap di atas tanah. Barisan pengemis yang terdiri dari 18 orang itu bergerak maju cepat sekali dari kanan kiri, dan terkurunglah Kim Mo Taisu. Pendekar aneh ini berdiri di tengah-tengah pekarangan depan. Bertolak pinggang dan tertawa bergelak melihat barisan pengemis itu lari berputaran di sekelilingnya, membentuk barisan aneh yang berubah-ubah. Kadang-kadang merupakan lingkaran bundar, dalam sedetik berubah menjadi segitiga, terus berubah-ubah dengan bertambah seginya dan setengah menjadi patkwa, segi 8, lalu perlahan-lahan menjadi bulat lagi. Barisan ini teratur sekali dan melihat perubahan-perubahan yang rapi ini, diam-diam Kim Mo Taisu merasa kagum. Orang muda, biarpun kau lihai, tak mungkin kau dapat lolos dari Kan Kau Kaitin, barisan pengemis pengejar anjing, kami. Sebelum kami turun tangan membunuhmu, lebih baik kau lekas mengaku, siapakah engkau dan apa perlumu mencari Kai Ong? Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Barisanmu baik sekali, Sam Lokai, biarlah aku mencoba untuk menjadi anjingnya biar dikejar-kejar barisanmu. Sambil tertawa bergelak, Kim Mo Taisu lalu menerobos ke depan, nekat hendak memasuki gedung. Segera di depannya telah menghadang 3 orang pengemis anggota barisan yang sekaligus telah menerjang dan menyerangnya dengan senjata mereka. Seorang bersenjata tongkat panjang, seorang lagi bersenjata pedang, dan orang ketiga bersenjata Joan Pian, ruyung lemas semacam cambuk. 3 senjata yang amat berbeda sifatnya, amat berbeda pula caranya menyerang. Namun ketika maju bersama, ternyata mereka bertiga dapat bekerja sama baik sekali. Seakan-akan seorang saja dengan 3 macam senjata, 3 pasang kaki tangan menyerang Kim Mo Taisu. Pendekar ini berseru kagum, dan tentu saja ia tidak gentar menghadapi serangan 3 orang ini. Kedua tangannya digerakkan, dengan ilmu tangkapnya Kim Nahwat ia hendak merampas senjata-senjata mereka. Akan tetapi, 3 orang itu tidak jadi menyerangnya dan berlari terus ke depan. Dan pada detik itu juga, pengurung bagian belakang yang menyerang. Kim Mo Taisu cepat membalikkan tubuh dan ia kaget melihat betapa 3 orang di bagian belakangnya ini bersenjata persis seperti 3 orang pertama tadi. Akan tetapi, cara mereka menyerang berbeda sungguh pun kerjasama mereka tetap baik. Karena ia diserang dari belakang, Kim Mo Taisu terpaksa mengelak dan lewatlah berturut-turut pedang, toya, dan cambuk itu di samping tubuhnya. Begitu serangan mereka gagal, 3 orang ini bergerak lari, dan kini 3 orang lain yang berada di belakang Kim Mo Taisu menerjang hebat dengan 3 macam senjata mereka. Secara begini, sebentar saja Kim Mo Taisu telah diserang bertubi-tubi oleh barisan 6 kali 3 orang ini dan ia betul-betul menjadi seperti seekor anjing yang dikejar-kejar oleh barisan pengemis. Kim Mo Taisu adalah seorang ahli silat, ia memiliki penyakit yang sama, yaitu haus akan ilmu silat. Melihat hebat dan rapinya ilmu barisan Kan Kau Kaitin ini, ia menjadi kagum dan tertarik sekali, tertarik untuk mempelajarinya tentu. Kalau ia mau, dengan kepandaiannya yang jauh lebih tinggi daripada para pengeroyoknya, tidaklah sukar baginya untuk merobohkan mereka ini. Akan tetapi, ia justru ingin melihat bentuk permainan mereka dalam barisan itu. Maka, ia sengaja membiarkan dirinya diserang terus-menerus. Ia hanya main berkelit saja karena tidak ingin merusak barisan mereka. Maka, ia dapat memperhatikan betapa barisan ini bergerak dan berubah. Setelah ia menghadapi pengurungan ini selama 1/4 jam, tahulah ia bahwa ilmu barisan ini sesungguhnya juga berdasarkan garis-garis perubahan dalam Pat Kua Tin, barisan segi 8, yang terkenal itu. Dia sendiri adalah ahli permainan Pat Kua Kun, ilmu silat segi 8, tentu saja ia tahu dan hafal akan seluk-beluk Pat Kua. Maka, setelah menemui intisari barisan, ia menjadi jemu dan kecewa. Setelah mendapatkan rahasia sumbernya, kiranya barisan ini biasa saja. Hahaha, Sintung Sam Lokai. Kiranya barisanmu ini adalah barisan pengemis kelaparan mengejar harimau. Bukan si harimau yang terpegang, melainkan pengemis-pengemis kelaparan ini yang menjadi mangsa harimau. Hahaha. Sambil berkata demikian, Kim Mo Taisu mulai bekerja. Tangan kakinya bergerak cepat, tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan kilat. Terdengar suara gaduh dan hiruk-pikuk ketika senjata-senjata terlempar dan tubuh-tubuh menyusul bertebangan ke atas genteng. Dalam tempo beberapa menit saja, 18 orang anggota barisan itu sudah berada di atas genteng semua.
dilemparkan oleh Kim Mo Taisu tanpa mereka dapat mengerti bagaimana mereka itu kehilangan senjata dan berada di atas genteng dengan kaki atau tangan salah urat. Ketika melihat betapa Kim Mo Taisu mengamuk seperti harimau ganas, mereka ini tidak berani turun lagi. Wajah Sintung Sam Lokai menjadi pucat. Barisan Kan Kau Kai Tin sudah terkenal kehebatannya, namun menghadapi seorang muda gila saja, kocar kacir. Mereka maklum bahwa jika orang muda gila ini memasuki gedung, tentu mereka mendapatkan hukuman berat dari Kai Ong. Maka, dengan muka beringas mereka bertekad untuk mempertahankan penjagaan mereka. Dengan senjata tongkat di tangan, mereka berdiri menghadang di depan pintu. Orang muda, kau lihai. Akan tetapi, jangan harap dapat masuk mengganggu Kai Ong kalau tidak melalui mayat kami bertiga. Sam Lokai, Raja Pengemis itu orang macam apa sih? Aku Kim Mo Taisu datang ke sini bukan untuk main-main dengan segala macam pengemis tua. Mengapa kau tidak segera melaporkan kepadanya bahwa aku hendak bertemu? Terbelalak kaget tiga orang kakek pengemis itu ketika mendengar nama ini. Sengaja Kim Mo Taisu memperkenalkan namanya karena ia merasa segan untuk bermusuhan dengan pimpinan pengemis yang namanya di dunia Kang Ou terkenal baik itu. Dan memang akibatnya hebat. Tiga orang pengemis itu tentu saja sudah mendengar nama besar Kim Mo Taisu yang orang di dunia Kang Ou sudah merangkaikannya dengan nama Kim Mo Eng. Pendekar sastrawan yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou dan yang sejak beberapa tahun tidak pernah muncul. Kemudian muncul seorang pengemis muda yang sikapnya edan-edanan dan berjuluk Kim Mo Taisu. Mereka mendengar bahwa Kim Mo Taisu amat sakti sekali dan juga merupakan pemberantas kejahatan, pembela kebenaran, dan keadilan. Setelah terbelalak dengan muka pucat, seorang di antara mereka yang tertua segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Mo Taisu dan berkata. Suaranya penuh permohonan. Kiranya Taisu yang datang. Kim Mo Taisu, kami tiga orang saudara mohon pertolonganmu. Perkumpulan kami, juga perkumpulan di 4 penjuru, telah ditaklukkan oleh ketua baru Kong Sim Kai Pang, yaitu Kai Ong yang amat bengis dan sakti. Kalau kami membiarkan Taisu masuk, berarti kami bertiga akan binasa. Karena itu, tolonglah Taisu membantu kami, membalaskan sakit hati kami, agar nama baik perkumpulan-perkumpulan Kai Pang di selatan dapat diangkat lagi dan... Tiba-tiba kakek pengemis ini terguling dan darah muncrat dari punggungnya yang tertembus sebatang sumpit gading yang meluncur dari dalam gedung. Toa Su Heng, dua orang adik seperguruannya menubruk, dan mereka memandang kepada Kim Mo Taisu dengan mata penuh permohonan. Kim Mo Taisu cepat membalikkan tubuh memandang. Akan tetapi, tidak ada seorang raja pengemis muncul melainkan seorang wanita cantik, masih muda berpakaian pelayan. Dengan gerak tubuh lemah lembut, wanita itu berkata, suaranya nyaring dan merdu. Kai Ong ya memerintahkan tamu terhormat Kim Mo Taisu untuk datang menghadap. Wanita itu lalu membungkuk dengan hormat, tangannya mempersilahkan. Mendongkol hati Kim Mo Taisu. Bukan mendongkol karena pembunuhan atas pengemis tua, karena ia memang seorang aneh dan hal itu dianggapnya bukan urusannya. Ia mendongkol oleh sikap Kai Ong itu, yang seakan-akan benar-benar seorang raja yang memerintahkan tamunya datang menghadap. Akan tetapi bukan watak Kim Mo Taisu untuk mengobrol kemarahannya begitu saja. Ia tertawa begelak, lalu mengikuti wanita cantik itu memasuki ruangan depan. Heran sekali ia melihat perabot ruangan itu amat mewah, meja kursi halus, dan dinding yang terkapur putih itu penuh hiasan tulisan dan gambar serba indah. Ketika ia mengikuti wanita itu memasuki ruangan dalam, keadaannya lebih mewah lagi, bahkan lantainya saja ditilam permadani merah muda. Mereka maju terus, ke ruangan yang lebih dalam lagi. Sebuah pintu kaca yang lebar tertutup tilam sutera hijau. Benar-benar seperti kamar di dalam istana raja. Pintu terbuka dan terdengarlah suara wanita-wanita yang merdu di antara tawa yang genit. Tercium bau asap dupa wangi. Harap Kim Mo Taisu suka membersihkan kaki lebih dulu, wanita itu berkata, menunjuk ke arah babut tebal di depan pintu. Hahaha, tanah yang menempel di telapak kakiku bukankah jauh lebih bersih dan sehat daripada lantai dan permadani? Tidak biasa aku membersihkan kakiku. Kalau rajamu ingin kakiku bersih, biarlah ada yang membersihkannya.